Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun paradigma transaksi syariah adalah bahwa transaksi syariah itu berlandaskan pada alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amanah dan sebagai sarana kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, atau kita sebut dengan istilah falah. Asas transaksi syariah itu ada 5. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, keadilan atau adalah, kemaslahatan atau maslahah, dan keseimbangan atau tawazun, serta yang terakhir adalah universalisme atau syumuliyah. Bahwa transaksi syariah ini prinsipnya adalah adanya keseimbangan dalam bertransaksi, adanya keumuman atau syumuliyah, bahwa semua transaksi yang terjadi baik dengan sesama muslim ataupun non muslim sifatnya adalah syumul, ya. Kemudian bahwa karakteristik transaksi syariah itu ada 2. Yang pertama adalah yang komersil, kemudian yang non komersil. Adapun yang komersil bisa berupa investasi dengan akad bagi hasil, jual beli, atau pemberian jasa berupa imbalan. Sedangkan yang non komersil bisa diperoleh dari hal-hal yang bersifat ta'awun seperti adanya qard atau pinjaman, kemudian yang sifatnya penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Ini adalah pengguna laporan keuangan syariah mulai dari pemerintah, masyarakat, investor, kemudian pemberi dana kod, pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pelanggan, pemasok, karyawan pengawas syariah, dan pembayar serta penerima zakat. Tujuan dari adanya KDDL-PKS ini berdasarkan paragraf 30 bahwa menyebutkan laporan keuangan itu disediakan sebagai informasi yang menyangkut posisi keuangan atau neraca, serta kita dapat melihat bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan yang berlandaskan entitas syariah. Hal ini digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, mau dilanjutkan bisnisnya atau tidak, atau dalam pengambilan keputusan ekonomi lainnya. Tujuan lainnya adanya kerangka dasar ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kemudian kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah mengenai tentang aset, informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Kemudian yang selanjutnya informasi untuk membantu mengevaluasi tanggung jawab suatu entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dananya. Kemudian mengenai tingkat keuntungan investasi, dan yang terakhir adalah informasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Asumsi dasar yang digunakan oleh entitas syariah dalam kerangka dasar ini adalah menggunakan 2 asumsi. Yang pertama adalah dasar accrual atau kita sebut dengan accrual basis. Dan yang kedua adalah kelangsungan usaha atau disebut dengan going concern. Adapun karakteristik kualitatif dari sebuah transaksi syariah itu ada 4. Yang pertama bahwa transaksi syariah harus dapat difahami, ya. Kemudian harus bisa mengasumsikan bahwa adanya informasi yang memadai tentang ekonomi dan aktivitas bisnis dalam entitas syariah. Yang kedua harus relevan, yaitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi masa lalu, kini, dan ke depan. Jadi harus relevan. Yang ketiga adalah andal, yaitu terbebas dari hal-hal yang dapat menyesatkan ataupun hal-hal yang sifatnya tidak jujur dalam penyajian informasi. Dan yang terakhir adalah bahwa informasi transaksi syariah ini harus dapat diperbandingkan, ya, antara periode dengan periode lainnya untuk mengidentifikasi terkait dengan neraca dan kinerja keuangan.
Adapun unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah berdasarkan kerangka dasar ini pada paragraf 68 ada 3 unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah yang mencerminkan kegiatan komersil, meliputi laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan posisi keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, yaitu meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir bahwa unsur laporan keuangan itu ada yang mencerminkan tanggung jawab sosial khusus entitas syariah, sehingga ini disantumkan dalam tata kelola ataupun tanggung jawab sosial dalam anuari. Adapun unsur dari posisi keuangan atau neraca ada 4 unsur. Yang pertama adalah kelompok aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah dan sebagai akibatnya dari peristiwa masa lalu, tapi memiliki manfaat untuk ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kewajiban, yaitu berkaitan dengan hutang, artinya adalah masa yang kini itu timbul karena ada peristiwa yang masa lalu, sehingga mengakibatkan bahwa di yang akan datang kita harus mengeluarkan suatu arus kas ataupun aset yang harus kita keluarkan untuk menutupi kewajiban di masa lalu. Yang ketiga ada dana syariah temporer, yaitu investasi dengan jangka waktu tertentu. Kemudian ekuitas, yaitu terkait dengan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi oleh kewajiban dan dana syariah temporer. Nah, ini adalah format neraca salah satu di entitas syariah, yaitu perbankan syariah. Komposisinya ada kelompok aset, kemudian di sisi pasifa ada kewajiban, ada dana syariah temporer, dan yang terakhir adalah ada ekuitas. Sedangkan ini untuk format laba rugi bagi entitas syariah seperti pada perbankan syariah itu ada pendapatan, ya, kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, hak kemudian ada juga terkait dengan pengurangan beban usaha dan beban lainnya serta beban pajak dan zakat. Adapun unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran keuntungan ataupun laba itu ada 4 unsur. Yang pertama adalah penghasilan, yang kedua adalah beban, yang ketiga adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan yang terakhir adalah zakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.